Oke, sekarang kita akan belajar tentang vektor. Nah, sebelumnya, apakah kalian semua sudah mengetahui apa itu vektor? Nah, kita bahas ya. Vektor itu merupakan besaran, dan besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran skalar itu sendiri adalah besaran yang hanya mempunyai nilai, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Contoh dari besaran skalar itu sendiri adalah massa, suhu, volume, panjang, waktu, kelajuan, dan massa jenis. Masih ada lagi contoh dari besaran skalar. Nah, untuk besaran vektor, contohnya adalah gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Nah, dari sini kalian dapat membedakan besaran skalar dan besaran vektor. Intinya yaitu, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Dia tidak memiliki arah. Nah, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Selanjutnya, pada bahasan bab vektor ini kita akan membahas beberapa. Yang pertama adalah pengertian vektor. Kedua, penjumlahan dan pengurangan vektor. Ketiga adalah komponen vektor. Selanjutnya adalah menentukan besar dan arah vektor. Dan yang terakhir adalah perkalian vektor. Nah, maka langsung saja kita pada bagian yang pertama. Oh iya, sorry. Untuk bagian pertama, kita akan membahas tentang trigonometri dahulu. Karena trigonometri ini sangat diperlukan untuk bagian materi vektor ini. Nah, sekarang kita belajar tentang trigonometri. Trigonometri ini kita dapat dilihat ya, di sini ada sin, ada sin, theta, ada cos theta, dan ada tan theta. Serta ada segitiga yang berwarna hijau toska, ada orange, dan ada kuning. Nah, segitiga-segitiga ini untuk menentukan nilai dari sin theta-nya. Untuk sin theta bisa dicari dengan membagi antara sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring segitiga. Atau yang bisa disingkat dengan depo. Depan dibagi dengan hipotenusa. Hipotenusa ini merupakan sisi miring. Ya. Dan untuk cos theta sama dengan sin sisi samping sudut dibagi dengan sisi miring segitiga. Atau yang bisa kita singkat dengan sapo. Dan untuk tan adalah sisi depan sudut ya dibagi dengan sisi samping segitiga atau desa. Nah, dari desa ini maka dapat dikatakan bahwa tan adalah sin theta dibagi cos theta. Ini saya memberikan tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Ada sudut 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dan untuk saat ini ada dua sudut istimewa lagi, yaitu 37 derajat dan 53 derajat. Untuk yang kalian perlu hafal atau perlu mengerti nilai dari sudut istimewa dari 0 sampai 90 saja. Kalau yang ini kalian bisa menggunakan segitiga untuk menentukan nilai sudutnya. Yang pertama, kita akan bahas sin theta dengan menggunakan segitiga ya. Yang pertama, untuk sin theta 45 derajat. Kita anggap yang di sini ya. Misalkan ini sebagai tetanya. Maka kita bisa lihat sin 45 derajat karena dia dikatakan adalah de dibagi po atau depan dibagi hipotenusa. Berarti depannya siapa? Ya kan? Sin theta sama dengan de po. Depannya berapa nilainya? 1. Ya kan? Dibagi dengan hipotenusa. Hipotenusa adalah akar 2. Maka nilainya adalah setengah akar 2. Ini untuk sin 45 derajat. Oke, betul ya. Kita cek lagi untuk nilai sin yang 60 derajat deh. Nih, 60 derajat.
Misal ya, sin 60 derajat. Sin depannya akar 3. Dibagi hipotenusanya adalah 2. Ya kan? Maka dapat dikatakan setengah akar 3. Apakah betul? Oke, betul. Ya. Nah, kita mau contohkan untuk cos atau tan nih. Misalkan saja tan ya. Kalau tan saya pakai warna orange deh ya. Tangan mau tangan yang sudut berapa? Tangan 45 yang ini misalnya ya. Tan theta sama dengan tan itu kan depannya berapa? 1. Sa-nya berapa? 1. Berarti nilai dari tan 45 derajat adalah 1. Apakah betul? Kita cek di tabel. Di tabel itu 1 ya. Nih, betul ya. Kita ganti pointer dulu, ganti warna. Nah, ini terbukti 1, terbukti setengah akar 2, setengah akar 3, gitu kan. Nah, kita lihat untuk bagian yang sin, cos, dan tan. Ini mereka itu termasuk pola. Dapat dilihat pada tabel di sini nilai dari sin 0 derajat adalah 0. Sin 30 derajat adalah setengah. Dan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan sin 90 adalah 1. Nah, untuk cosnya sendiri adalah kebalikan nilai dari sin dari 90 sampai 0 derajat. Untuk nilai cos 0 derajat adalah 1. Lalu setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Jadi sin sama cos ini kebalikan. Ketika sin itu mulainya dari 0, dan cos itu mulainya dari 1. Ya, jadi hafalkan saja, misalkan dari 0, 30, 45, 60, 90. Berarti kita hafalkan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ya. Nah, untuk nilai cosnya berarti kebalikannya. 0, 30, 45, 60, 90. Nilainya berapa? 1. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Itu. Nah, untuk tangannya nanti kalian bisa langsung aplikasikan. Karena tan itu adalah sin theta dibagi cos theta dan kalian sudah tahu nilai dari sin dan cosnya, maka kalian dapat menentukan tangannya. Ketika dalam soal diketahui bukan sudut istimewa, maka dalam soal pasti udah diketahui nilai dari sin atau cosnya. Nah, ini untuk sudut istimewa yang 0 sampai 90 ya. Lalu kita bahas untuk yang 53 derajat dan 37 derajat. Untuk yang itu, kita lihat dulu untuk yang 37 derajat. Misal nih ya, sin 37 derajat. Sin adalah depo. Depannya berapa? 3. Hipotenusanya adalah 5. Ya. Untuk sin 53 derajat, depannya berapa? 4. Hipotenusanya 5. Gitu. Kalau tan, langsung saja. Tan itu kan sin, bisa kita pakai yang 37 ya. Sin 37 adalah 3/5. Dibagi dengan nilai cos 37, cos 4/5. Maka hasilnya adalah 3/5 dikali 5/4. Maka hasil tangannya adalah 3/4. Coba kita cek. Oke, betul, betul, betul. Nah, bisa ya. Ini untuk tabel trigonometrinya. Kalian tinggal kalau tidak mau menghafal tabel, kalian menghafal aja segitiganya bagaimana. Kita bisa lihat nih ya, yang di bawah itu sudut yang kecil dan yang di atas itu sudut yang besar. Ya, 45, 30, 37 itu ada di bawah. Dan yang di atas adalah 45, 60, dan 53 derajat. Begitu.
Nah, ini kita masuk ke pengertian vektor. Ya, pengertian vektor, yang pertama kita bahas tentang notasi vektor. Biasanya dinyatakan dengan huruf besar atau kecil yang diberi tanda panah di atasnya atau ditebalkan. Dapat dilihat di sini A kecil, walaupun dia menuliskan dengan huruf bukan kapital atau huruf kecil A, tapi dia ada tanda panahnya, maka ini disebut dengan vektor A. Sedangkan yang kedua di sini dia huruf kapital dan ada tanda panahnya, tetapi dia tidak dicetak tebal. Ini juga vektor A. Untuk yang terakhir, dia tidak ada tanda panahnya, ya kan? Tetapi dia dicetak tebal, maka di sini dia dikatakan juga adalah vektor A. Nah, sebuah vektor dilambangkan dengan sebuah garis lurus dengan tanda panah. Nih, seperti ini ya. Misalkan ini vektor A, berarti A garis pakai tanda panah. Nah, ini menyatakan bahwa garis yang hitam ini adalah vektor A. Dan dapat diperhatikan, garis yang tidak memiliki tanda panah itu merupakan pangkal. Dan garis yang memiliki tanda panah itu adalah ujung. Ya, bisa di ini ya, dipahami. Pangkal adalah garis yang tidak memiliki tanda panah dan ujung adalah garis yang memiliki tanda panah. Oke, misalkan saja kalian menuliskan vektor dengan seperti ini. A, apakah ini vektor? Bukan. Iya, betul. Kalau kalian menuliskan seperti ini apakah vektor? Bukan juga. Jadi, vektor itu yang memiliki tanda panah karena vektor itu kan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Maka arah dari vektor tersebut harus jelas, begitu. Boleh nggak Bu kalau menulisnya tidak menggunakan tanda panah? Boleh, tetapi kalian ketika nulis pakai pena, pulpen di kertas, itu susah ya untuk membedakan dia dicetak tebal atau tidak. Maka kita inisialkan menggunakan tanda panah. Oke? Nah, selanjutnya arah panah menunjukkan arah vektor. Vektor positif pada koordinat kartesius arahnya ke atas atau terhadap sumbu Y dan ke kanan atau terhadap sumbu X. Nah, ini untuk vektor positif. Vektor juga ada yang vektor negatif. Nah, vektor negatif ini pada koordinat kartesius arahnya ke bawah atau ke sumbu Y negatif dan ke arah kiri terhadap sumbu X negatif. Itu untuk vektor positif dan vektor negatif. Sedangkan vektor memiliki resultan yang merupakan hasil dari penjumlahannya ya. Lalu pengurangan atau perkalian. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan untuk perkaliannya nanti, ya. Nah, yang pertama, kita masih bahas tentang pengertian vektor dahulu ya. Panjang suatu vektor menggambarkan besar atau nilai vektor tersebut. Vektor besarnya satu satuan ke arah kanan, ya. Vektor satuan ini besar vektor besarnya satu satuan ke arah kanan. Misalkan nih, ada vektor A dilambangkan dengan tanda panah dan di sini ada skala 0 serta 1. Maka dianalogikan 1 cm adalah satu satuan. Untuk besarnya adalah R sama dengan akar R X kuadrat ditambah dengan RY kuadrat. Lalu arahnya sendiri ditentukan dengan tangen theta sama dengan RY per RX. Jadi untuk tetanya sendiri atau nilai sudutnya adalah arkes tan RY per RX. Itu untuk pengertian vektor. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor sebidang. Yang pertama, ini ada menentukan resultan vektor. Jadi menentukan resultan vektor ada dua. Ada grafis dan ada analisis. Nah, untuk grafis tersendiri itu tuh poligon dan jajar genjang. Sedangkan analitis itu kosinus dan komponen vektor. Langsung saja ya. Ini untuk metode poligon. Metode poligon ini ada vektor A dan ada vektor B.
vektor A ini cetak tebal ya, maka dia dikatakan vektor. Dan vektor B ini juga dicetak tebal, maka dia dikatakan dengan vektor B. Vektor A berwarna merah dan vektor B berwarna biru. Apakah kita dapat menuliskan atau melukiskan panjang vektor itu sesuka hati? Tidak bisa ya. Jadi misalkan panjang vektor A itu 2 cm, maka yang kita gambar juga 2 cm. Vektor B juga ketika dia miring, kita juga harus menggambarkan dengan miring. Nah, dapat dilihat ya di sini ada vektor A, dia mengarah ke kanan atau ke sumbu X positif dan untuk vektor B itu mengarah ke atas ya. Nah, resultan vektornya adalah yang ini, yang warna kuning. Caranya bagaimana, Bu? Nih, lukiskan salah satu vektor. Misalkan yang di sini R sama dengan A plus B, ya kan? Maka kita tuliskan dulu atau gambarkan dahulu untuk vektor A-nya. Ya, vektor A digambar, misal ya kan. Lukiskan vektor kedua dengan pangkal vektor kedua di ujung vektor pertama. Lanjutkan dengan vektor ketiga dan seterusnya jika lebih dari satu vektor. Nah, vektor kedua pangkalnya ketemu ujungnya si vektor pertama. Berarti ini kan pangkal vektor B dan di sini adalah ujung vektor A. Pangkal ketemu ujung, betul ya? Lalu, vektor resultan adalah vektor yang berarah dari pangkal vektor pertama menuju ke vektor terakhir. Berarti, pangkal resultan itu ketemu dengan pangkal vektor yang pertama. Lalu, untuk ujungnya, ujung resultan itu ketemu dengan ujung vektor terakhir. Ya. Nah, selanjutnya, ini untuk metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini, di sini ada caranya hampir sama-sama yang tadi, hanya dia perbedaannya ada di ujung sini nih. Nah, yang pertama, lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berhimpit. Titik pangkal berhimpit ini yang membedakan jajar genjang dengan yang pertama tadi. Nah, ketika jajar genjang, misalkan vektor pertama adalah A dan vektor kedua adalah B, maka kedua vektor ini harus pangkalnya berada di dalam satu titik, gitu ya. Nah, lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor sebagai sisinya. Ini ya yang gambar atau garis putus-putus warna hitam. Nah, ini seberang yang sini dan yang situ. Lalu ditarik resultannya dari pangkal kedua vektor menuju ke ujung yang garis warna hitam. Vektor resultan adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Benar ya? Nah, ini untuk metode kosinus. Ada alfa, theta 2, theta 1, dan resultan. Ini seperti yang tadi saja, hanya yang resultan itu sin alfa. Ya. Dan untuk A itu sin theta, untuk beta adalah sin theta 2. Ya. Nah, ini arah resultannya. Ini sudah rumus cepatnya ya. Ini untuk beberapa contoh dari penjumlahan dan pengurangan vektor sebidang. Misal R sama dengan A min B sama dengan A plus min B. Berbalik arah. Ya, dapat dilihat. Ketika dia B-nya ke kanan, maka min B-nya ke kiri. Begitu. Nah, contohnya, jika diketahui arah vektor A, B, dan C sebagai berikut, ini warna biru, hitam, dan kuning, kita perhatikan arahnya juga. Nah, langsung saja ke yang bagian A, resultan A plus B. A ke atas, B-nya ke kanan. Oke, betul ya. Lalu untuk yang B, A min B. A-nya ke atas, B-nya adalah ke kanan, tetapi di sini adalah negatif B, maka dia ke kiri. Begitu. Untuk yang C, A min C. C-nya nyerong ke atas, tetapi karena ini negatif C, maka dia mengarah ke bawah. Begitu. Begitu juga untuk yang D.
Min B plus C, berarti sama aja dengan min B min C, begitu kan? Nah, inilah min B min C. Selanjutnya, untuk ketika tiga vektor sekaligus, ini ikutin saja seperti tadi dan perhatikan arahnya. Ketika dia negatif, berarti dia berlawanan arah. Oke, sampai di sini untuk yang penjumlahan dan pengurangan vektor. Tetap semangat dan salam sehat!